Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Anak-anakku yang kami cintai, berjumpa lagi dengan kami yaitu Ibu Siti Aisyah. Hari ini pelajaran akidah akhlak dengan materi yaitu melanjutkan materi kemarin mengenai keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran nanti kami akan membahas mengenai sejarah turunnya Al-Quran, pengertian dan hakikat Al-Quran, isi pokok kandungan Al-Quran, fungsi dan bukti kebenaran Al-Quran, kelebihan dan keistimewaan Al-Quran, hikmah beriman kepada Al-Quran. Namun, anak-anakku semuanya, kami di sini nanti akan bahas satu persatu dari keistimewaan Al-Quran. Yang pertama adalah mengenai sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam jangka waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari melalui perantaraan malaikat Jibril secara bertahap atau secara mutawatir. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut dengan istilah Nuzulul Quran. Allah telah menurunkan ayat pertama Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya pada tahun 610 Masehi. Ketika Nabi tengah bertahanus atau menyendiri. Di mana Nabi menyendiri? Yaitu di Gua Hira. Hingga waktu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Isi Al-Quran dari 30 juz itu memuat 114 surat dan 6.666 ayat. Al-Quran turun di 2 tempat. Ada yang di Makkah, ada yang di Madinah. Ciri-ciri Al-Quran yang diturunkan di Makkah atau di Makkiyah, dinamakan Makkiyah. Apa cirinya? Yang pertama, ciri dari Al-Quran Makkiyah adalah ayatnya pendek-pendek. Yang kedua, dimulai dengan lafaz Ya ayyuhan nas. Hai orang-orang yang manusia. Yang ketiga, isinya tentang beriman kepada Allah. Sementara ciri-ciri Al-Quran yang bersifat madaniyah, yang pertama adalah ayatnya panjang-panjang. Yang kedua, ayatnya dimulai dengan lafaz Ya ayyuhalladzina amanu. Yang ketiga, ciri dari Al-Quran yang bersifat madaniyah adalah isinya tentang hukum-hukum. Anak-anakku semuanya,
Itu tadi mengenai ciri-ciri Al-Quran Madaniyah ataupun Makkiyah. Apa tuh sebenarnya yang dimaksud dengan Makkiyah itu? Al-Quran diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi hijrah. Sementara kalau Madinah, ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah. Oke, kita lanjutkan, yaitu mengenai nama-nama Al-Quran atau nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama, dinamakan dengan Alkitab. Apa arti Alkitab? Alkitab itu adalah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu nama lain Al-Quran, yaitu yang pertama adalah Alkitab. Yang kedua, dinamakan Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Al-Furqan adalah pembeda. Di sini sesuai dengan Al-Quran, yaitu surat Al-Furqan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran atau Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi peringatan kepada seluruh alam. Yang ketiga adalah Az-Zikir, yang artinya adalah peringatan. Dasarkan dengan Al-Hijr ayat 9. Yang keempat adalah Al-Huda, petunjuk. Dasarnya adalah Al-Baqarah ayat 115. Terus yang kelima adalah An-Nur. Artinya apa? Cahaya. Berdasarkan surat An-Nur ayat 40. Yang keenam adalah Al-Bayyinah, keterangan. Sesuai dengan Al-Bayyinah ayat 1. Itu tadi mengenai nama-nama lain Al-Quran. Sekarang anak-anakku semuanya, isi pokok kandungan Al-Quran. Yang Ibu bahas hari ini adalah isi pokok kandungan Al-Quran. Isi pokok kandungan Al-Quran yang pertama berisi mengenai tauhid. Apa sih itu tauhid? Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Yang kedua, berisi mengenai apa? Yaitu ibadah. Artinya perbuatan yang bertujuan untuk mencapai ridho Allah. Sekarang, isi pokok kandungan Al-Quran yang lain. Berisi mengenai apa? Janji dan ancaman. Maksudnya, yaitu janji pahala bagi orang berbuat kebajikan, ancaman bagi orang yang berbuat kejahatan. Isi pokok kandungan Al-Quran yang lain berisi mengenai hukum-hukum dan peraturan yang mengatur kehidupan manusia, baik untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Cara kandungan Al-Quran yang lain, nomor 5 adalah kisah dan riwayat orang-orang terdahulu, baik orang yang taat
maupun orang yang ingkar kepada Allah. Itu isi pokok kandungan Al-Quran, anak semuanya ya. Tolong perhatikan, tolong simak dengan baik agar kamu semuanya paham. Sementara kelebihan dan keistimewaan Al-Quran, ya, kelebihan dan keistimewaan Al-Quran. Di situ itu ada gambar anak-anakku semuanya ngaji yuk di situ. Ayo semuanya ngaji, membaca Al-Quran, ya. Saya ulangi, kelebihan dan keistimewaan Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran itu terpelihara kemurnian dan keutuhannya. Nah, Al-Quran bisa terpelihara kemurnian dan keutuhan. Yang kedua, kalau kita membaca Al-Quran bisa bernilai dari ibadah. Berarti orang yang membaca Al-Quran itu bernilai ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan adanya Al-Quran itu bisa menyempurnakan. Al-Quran itu bisa menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya itu apa toh, Bu? Kitab sebelum Al-Quran itu adalah 1. Taurat, Zabur, Injil. Itu yang diakui oleh kita semuanya, oleh agama Islam. Terus kita lanjutkan kelebihan dan keistimewaan Al-Quran. Antara lain adalah keindahan bahasa dan redaksinya tidak tertanding. Berarti Al-Quran itu mengenai keindahan bahasanya dan redaksinya tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Al-Quran adalah segala-galanya. Yang kelima, Al-Quran, ya, kelebihan dan keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran itu sebagai obat penawar hati. Misalnya anak-anakku semuanya, kamu punya masalah apa? Tolong kamu membaca Al-Quran. Karena apa? Kalau kamu membaca Al-Quran, itu bisa mengobati hati kalian. Ya, kamu bisa tentram. Hati kita bisa tenang. Kalau apa? Kita mau membaca Al-Quran. Tadi mengenai kelebihan dan keistimewaan Al-Quran. Sekarang anak-anakku, hari ini masa pandemi. Dari pandemi itu, ayo sering membaca Al-Quran. Membacalah Al-Quran. Biar semuanya hatinya tenang. Karena tadi dikatakan oleh Bung Aisyah tadi, sesuai dengan kelebihan dan keistimewaan Al-Quran, bahwa orang yang membaca Al-Quran itu hati akan menjadi tenang, akan menjadi tentram. Oke, kita lanjutkan anakku semuanya. Hikmah beriman kepada Al-Quran. Hikmah beriman kepada Al-Quran itu apa? Antara lain, yang pertama, kalau kita mau membaca Al-Quran, kita bisa meningkatkan keimanan kepada siapa anak-anakku? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, buat apa toh? Kok ini kata moco-moco Al-Quran, baca Al-Quran? Oh, ternyata orang yang mau membaca Al-Quran itu anak-anakku, hidup manusia itu menjadi tertata. Karena apa? Punya pedoman anakku. Orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, dia mungkin hidupnya akan terombang-ambing. Tidak tertata. Yang ketiga, hikmahnya. Kita beriman kepada Al-Quran yaitu apa? Kalau kita beriman kepada Al-Quran, hikmahnya adalah bisa termotivasi.
termotivasi untuk apa, Bu? Untuk beribadah dan menjalankan kewajiban agama. Oh, tadi saya ulangi. Hikmah beriman itu kepada Al-Quran itu, 1. Meningkatkan keimanan kepada Allah. Hidup manusia menjadi tertata, termotivasi untuk beribadah, dan menjalankan kewajiban agama. Yang keempat, hikmahnya kita, gunanya kita beriman kepada Al-Quran adalah apa? Menumbuhkan sikap optimis. Menumbuhkan sikap optimis. Dan yang kelima, kita beriman kepada Al-Quran, terjaga ketakwaan kita dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu anak-anakku, hikmah beriman kepada Al-Quran antara lain ada 5 tersebut. 1. Meningkatkan keimanan kepada Allah. 2. Hidup manusia menjadi tertata. 3. Termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban agama. 4. Bisa menumbuhkan sikap optimis. Saya yakin adanya Al-Quran segalanya pasti oke. 5. Terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah. Oke, anak-anakku semuanya, sekarang karena berhubung waktunya sudah hampir habis, kamu tugasnya kelas 8, yaitu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, bagaimana pendapatmu andai kata Allah SWT tidak menurunkan Al-Quran? Yang kedua, jawablah, bagaimana pendapatmu bila ada orang berkata bahwa kitab Al-Quran adalah kitab kuno yang tidak mengikuti kemajuan dan perkembangan zaman? Jelaskan dan buktikan. Yang ketiga, orang Yahudi berkata, Al-Quran ini tiada lain hanyalah ucapan Muhammad. Bagaimana pendapatmu dalam menyikapinya? Nah, itu tadi anak-anakku. Kamu tugasnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ditulis di buku kalian, buku tugas. Setelah itu di-upload di e-learning. Dan kamu nanti, selain tugas itu, kamu harus like dari YouTube ini. Oke, demikianlah penjelasan-penjelasan dan uraian mengenai keistimewaan Al-Quran. Selamat bekerja anakku, selamat belajar, jaga kesehatan. Dari kami, ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.